Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang ke channel saya. Nama saya Del. Untuk kamu yang baru pertama kali datang, so dalam channel ini saya suka untuk post-post video pasal vlog travel saya dan juga tentang kamera-kamera saya. Oke, so untuk video kali ini saya akan bahas tentang kamera Lumix GF6. Oke, so ini adalah kamera model Panasonic Lumix DMC GF6 ataupun secara singkatnya orang selalu panggil Lumix GF6. Untuk bagian depan kita ada dia punya landscape, tulisan dia Lumix. Kita buka dulu. Oke. So, di sini dia ada ikut sekali lah. Waktu saya beli ini dia ada ikut sekali dengan filter. So, ini filter, kejap saya buka. So ini filter dia, filter yang CPL. So CPL ini apa? CPL ini basically dia kasih kurang reflection lah macam itu. Dan ini adalah lens micro four third Mega OIS. Dekat bagian tepi dia ada macam nampakkah sign dia tuh? Ini maksudnya NFC. So dia ada MFC. Yang ini untuk dia punya strap lah. Bagian belakang ini bagian belakang dia ada screen dia nih, dia boleh buka macam tuh 180 derajah ke atas begitu. Dan juga sebenarnya dia boleh buka macam nih. So untuk ambil angle dari bawah pun masih boleh. Untuk angle yang kita punya tangan jauh contoh macam ni pun masih boleh. Atau kita mau ambil selfie boleh pergi atas macam tu aja dengan tripod sini bawah, pegang-pegang macam tu. Oke, bagian depan dia ini juga ada butang untuk preview. Ini untuk kalau kita tekan kita akan nampak gambar-gambar yang kita ambil lah macam tu. So ini butang display, ini display setting waktu kita mau tengok screen dia, time menggambar lah terutamanya macam itu. So sini dia guna wheel yang kita boleh putar-putar. Kegunaan dia ni adalah untuk kita kontrol dia punya setting ataupun ya setting lah. Dia punya ISO, dia punya aperture, dia punya shutter speed, semua pakai ini. Tiga pakai ini. Sini dia ada exposure, white balance di sebelah sini. Oke, ini adalah dia punya focus point. So dia ada banyak lah pilihan untuk focus point. Oke, so kemudian dia ada butang menu. FN2 nih untuk dia punya wifi. So kalau kita turn on wifi kita boleh connect dengan dia guna wifi. Bagian tepi ini dia ada port HDMI. Coba saya buka. Oke, itu port HDMI yang kecil. Oke, bagian bawah dia ada untuk simpan bateri dan juga SD card. So dia guna SD card yang besar yang macam ni. So ini sebenarnya ikut satu kali dengan dia waktu saya beli lah. Oke. Kemudian dia ada satu macam lubang yang di sini. Saya tidak tahu untuk apa, tapi dia nampakkah dia boleh nampak dalam tu bateri. Tapi saya tidak tahu untuk apa. Mungkin entah. Kalau kamu tahu coba kamu komen. Kemudian dia ada juga lubang untuk kita attach dekat tripod, dekat monopod ataupun ya itulah dekat dia punya mounting lah macam itu. Yang terakhir bagian atas dia ada speaker di sini. Dia ada mikrofon dia dua di sini, 1 dan 2. Kemudian ini adalah dia punya flash. So flash dia nanti saya tunjuk buka. Oke, gitu. Cool kan? Boleh buka. So, nah itu dia punya flash. Kemudian yang nih, ingatkah? Mengingatkan kita kepada sesuatu kamera kan? Coba tahu. Kemudian dia ada butang AI. So butang AI ini dia berfungsi macam yang menurut yang saya baca lah, dia berfungsi macam auto mode, tapi dia lebih kepada macam kita guna telepon lah. Dia kawal macam kita guna telepon begitu. Kemudian dia ada butang record di sini di ujung.
Dan yang terakhir ini adalah dia punya mode wheel. Oke. Tapi untuk yang spesifik untuk yang ini saya guna dekat C1. Memang dia sampai dekat saya pun memang sini sudah dia punya setting. So saya ada coba juga untuk tukar dia pergi manual, tapi entah kenapa screen dia tuh dia punya preview waktu saya guna manual, bila saya shoot bilang dia punya hasil gambar tidak sama dengan hasil yang saya tunjuk di waktu preview dia tuh. So ya saya back to C1 lah macam itu. Oke, untuk kamera ini saya beli di Carousel dengan harga di bawah 200, cukup murah dan sebenarnya too good to be true untuk sebuah Lumix GF6. Tapi saya tengok rata-rata harga dia di di listing yang lain, harga dia ada yang mencecah 600 ke 800, ada juga yang 1000 lebih. So dapat 200, mula-mula sukar untuk percaya, tapi dia betul-betul datang. Oke, waktu beli saya dapat satu ini body dengan lens, dengan dia punya landscape sekali, dia terpasang sedia. Kemudian dia datang sekali dengan strap sebenarnya, tapi saya buka tadi untuk memudahkan rekaman. Kemudian dia datang dengan SD card 8GB. Kemudian ada satu baterai. Nah ini salah satu kelemahan dia. Untuk travel kita tidak dapat cas. Kita tidak akan senang-senang jumpa sebuah tempat untuk kita cas. So satu baterai ini agak risky untuk kita pergi shooting. Apalagi untuk travel kita di outdoor kan. Maksud dia datang sekali dengan lens hood. So lens hood ni kan kamu pikir dia begini-begini dia kurang berguna. Lens hood nih guna dia adalah ketika kita mau shoot waktu ada cahaya matahari lah dari atas macam tuh. Kalau kita pasang macam tuh, dia akan cover kita punya lens, so dia akan kasih kurang cahaya yang kita tidak mau lah macam itu. Kemudian dia juga datang dengan dia punya adapter, so satu adapter. Oke, Lumix GF6 ini dia menawarkan kita 16 megapiksel resolution untuk satu macro foto kamera. Sebelum kita bercakap lebih lanjut, mari kita coba on dulu dia punya kamera. Buka ini, kita masukkan dulu dia punya battery. Pastikan dia ikut yang di dalam. Oke. Kemudian saya masukkan sekali dia punya memory card. Oke, wait. Ini dia memory card 8GB. Lumayan. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Tutup, lock. Oke, kita hidupkan. Ini untuk hidupkan kita tolak switch ini ke on. Dan dia warna biru dan dia on. Oke, sekarang dia gelap sebab saya tutup. Oke. So beginilah dia ada orang sebut tuh yang hitam-hitam di tepi vignette ya, vignette dengan ada satu garis begini hitam, tapi tidak apalah sebab dia murah juga kan, tidak boleh expect harga 200 dapat kamera interchangeable lens kan. Kemudian macam yang kamu nampak tadi, dia punya screen boleh touch, tapi untuk masa sekarang mungkin saya akan kasih non-aktif untuk besok punya perjalanan lah. Besok saya pergi Ipoh kan, saya akan non-aktifkan ini sebab dia akan makan lebih banyak cas. So kalau saya kasih non-aktif mungkin at least dia punya cas boleh tahan lama sedikit lah macam tuh. So setting dia di atas nih kamu boleh nampak yang ini macam yang saya tadi. Kalau kamu visit ini kita boleh akses dia punya setting di sana. Nah gitu. Nah tuh dia pindah macam tuh, kemudian dia pergi bawah lagi. Nah so gitu, tekan balik dia akan pergi preview lagi balik lah. Ini butang
preview. Nah, ini gambar waktu kamera ini datang unboxing. Mungkin kamu sudah nampak video sebelum ini tentang kamera ini punya unboxing session. Nah, kalau kamu belum tengok, boleh tengok. Nah, ini tuh tajam kan? Hasil kamera dia yang nih, dia ada kabut-kabut sedikit sebab waktu itu dia punya lens ada sedikit kotoran lah, tetapi sudah saya kasih bersih dan sekarang dia sudah bersih kan. Kemudian FN2 nih sebenarnya kita boleh setting supaya dia bagi setting yang lain. Macam saya punya, kalau saya tidak salah saya sudah setting 3 ISO. Oh belum. Nah, ini dia punya wifi features, saya lupa, belum pula. Kemudian back, kita tekan sini. Untuk akses dia punya menu, sebenarnya ada satu butang di sini yang di tengah-tengah nih, kan dia bulat nih, ada di tengah-tengah nih. Nah, untuk akses dia punya menu yang di dalam, kita tekan ini. Nah, dia masuk di sini. Di sini kita boleh setting banyak benda, mulai daripada record. Ini setting kita punya kamera lah. Kemudian kita ada motion picture. Kita boleh atur kita punya video. So motion picture ni maksud dia adalah video. Ini rec ni maksud dia untuk kita punya mode menggambar macam tu. Oke. Ini untuk setting yang macam autofocus semua di sini. Setting kita punya penggunaan lah macam tu. Ini untuk setting setting dia punya setting macam tu. Dan ini untuk saya tidak tahu. Dan itu saja yang kita boleh setting di sini sebenarnya. Tidak banyak juga lah. Untuk AI ini kalau kita tekan, ini dia belum warna biru kan? Kalau kita tekan ini dia akan jadi warna biru dan kita akan masuk mode AI. Mode AI ini dia akan automatic setting kita punya kamera ikut kesesuaian itu tempat. Macam telepon kamu lah. Kamu tinggal tekan shoot lagi. Macam tu. Tidak banyak sebenarnya yang boleh saya cakap dengan kamera ini. Dia boleh NFC, boleh Wi-Fi, Bluetooth tidak. Untuk hasil video dia sebenarnya dia menawarkan kita sampai Full HD, maksudnya 1080p. Dia boleh sampai Full HD 50i atau 50p. So 50p lah lebih baik sebenarnya. So macam yang cakap, ini fungsi dia untuk mengatur dia punya setting. Tuh, ini shutter speed di atas nih. Ini dia punya maksudnya focal point dia. So makin kesini makin besar, dia punya maksimum sampai 22. So untuk shutter speed dia boleh sampai ketua P manual. Untuk shutter speed dia boleh sampai kita tengok ya, 4000. Dia boleh sampai 4000. Dan kalau kita tekan sini white balance, kita boleh pilih sama ada yang ini atau ini atau ini, ikut kesesuaian dia punya situasi lah. Tapi sekarang ini saya kasih auto white balance. Yang ini untuk dia punya drive boot. Drive boot ini maksud dia kita punya burst shoot, berapa laju kita mau shoot macam tu. So ini single, kalau kita tekan dia ambil satu. Oh, ini high, maksud dia kalau kita tekan tahan, dia akan shoot macam itulah, dia akan ambil burst. 3.1 ini atau bracketing, maksud dia akan ambil 3 gambar secara berturutan, lepas itu dia akan cantum. Kita boleh cantum lah macam itu. So pertama dia ada 10 second. Ini saya tidak tahu macam mau ubah, tapi ya itulah dia punya fungsi kan. Kemudian menu gitu aja.
Ini dia punya focus area. So saya guna yang paling besar. Paling besar dia ini adalah 23. Nah, tapi kita boleh pilih juga yang lain based on kita punya keperluan lah. Oke, so untuk hasil video dengan hasil gambar dia saya belum dapat tunjuk sekarang sebab kamera ini baru datang beberapa hari yang lalu dan saya belum sempat pun sebenarnya untuk coba-coba guna dia. Adapun yang saya tunjuk tuh yang di preview dia tadi itu. Tapi dalam masa terdekat ini, misalnya besok saya akan jalan pergi Ipoh untuk activity travel saya, memandangkan ini adalah cuti. Sekarang nih masa kami cuti 1 minggu, so saya ambil masa itu untuk tes ini kamera di outdoor, memandangkan saya punya Nikon Canon juga sekarang. Oke, so kalau kamu mau tengok hasil dia sama ada hasil gambar ataupun hasil video, tunggu video saya yang travel itu. Oke, so video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kamu suka, kalau kamu sudi subscribe juga channel ini. Terima kasih. Kita jumpa di next video. Bye bye.